Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan masih semangat ya. Mungkin bagi teman-teman pendamping TKMP yang sudah pernah bergabung di tahun 2024, ini refreshment dari materi, tapi tadi ada beberapa materi yang mungkin sudah diupdate oleh Bapak Ibu narasumber. Jadi mohon kesabarannya, mohon antusiasnya untuk tetap mengikuti materi sampai di akhir. Nah, ini kesempatan saya adalah untuk menyampaikan strategi pemasaran. Kenapa pentingnya apa ini harus disampaikan pada TKMP karena lagi-lagi karena mereka punya usaha yang harus apa namanya di apa ya dipasarkan begitu ya, usaha produk produk jualan, jasa ataupun ya jasa yang harus ditawarkan kepada masyarakat, sehingga perlu mungkin diarahkan gitu ya, diajarkan, mungkin perlu diajak ngobrol gitu ya, bagaimana strategi pemasaran yang sudah dilakukan. Karena nanti karakter TKMP itu macam-macam. Ada yang mungkin dia betul-betul masih awal memulai usaha, atau mungkin kondisinya dia sudah berjalan usahanya gitu ya. Nah, nanti kan kelihatan gitu bagaimana dari apa namanya interaksi Bapak Ibu dengan mereka gitu ya. Nah, pentingnya dari analisis atau strategi pemasaran itu ya adalah kita mencoba membantu mereka untuk melakukan atau membuat satu analisis pasar yang efektif. Pasar ya berarti target target market gitu ya, target audiens, pelanggan, konsumen, target konsumennya mereka itu siapa sih yang tepat gitu ya. Kemudian supaya mereka juga cara promosinya juga tepat, pendekatan promosinya juga tepat. Kemudian mencoba menyadarkan mereka bahwa mereka ini punya pesaing gitu ya di apa namanya di pasar pasar secara luas gitu ya. Kalaupun dia masih TKM yang awal, UKM UMKM yang awal, ya mereka juga harus lihat gitu realistisnya di lingkungan mereka tuh yang jualannya sama dengan produk mereka atau jasa yang mereka tawarkan itu seberapa banyak sih gitu ya. Jadi harus disadarkan juga mereka itu punya pesaing gitu ya. Tetanggaan mungkin bisa jualannya sama gitu ya. Satu gang, satu wilayah di wilayah tempat tinggalnya mereka, di perkampungannya mereka, di salah satu desanya mereka, mungkin banyak gitu yang sama jualannya. Nah, itu kira-kira strateginya seperti apa gitu ya supaya mereka punya apa diferensiasi produk. Tadi Bu Mutiara di awal sudah mencoba menyampaikan gitu untuk produk itu betul-betul memang harus di apa di apa istilahnya ada strategi tersendiri gitu ya supaya produknya tuh khas, produknya itu diingat. Nah, itu kalau sudah produknya udah disiapkan, jasa yang ditawarkan itu sudah disiapkan dengan matang ya tinggal dipromosikan. Kan kalau kita jualan, kalau kita punya usaha, punya barang, punya produk, punya jasa, gimana mau orang tahu kalau kita nggak melakukan promosi gitu ya, kita nggak menawarkan jualan kita gitu setiap hari. Jadi ya mau nggak mau mereka harus melakukan salah satu pendekatan gitu ya dengan pemasaran gitu ya. Nah, karena saat ini itu medianya itu sudah digital, harapan saya pun nanti di harapan kami gitu ya, mudah-mudahan di posisi yang di Aceh, posisi yang di Kalimantan eh, Selatan dan Sulawesi Tengah gitu ya, eh, para pelaku UMKM-nya atau TKMP ini sudah familiar dengan media sosial gitu ya, atau pemasaran digital begitu ya. Minimal mereka bisa menggunakan WhatsApp itu sebagai media komunikasi sehari-hari, itu sebagai media promosi mereka. Minimal itu. Tapi kalau mereka nanti sudah bisa membuat sosmed gitu ya, misalnya Instagram, Facebook gitu ya, itu akan lebih baik. Bahkan lebih baik lagi kalau mereka punya platform digitalnya langsung gitu. Misalnya mereka jualan di GoFood, di Shopee Food gitu ya, atau di Shopee atau apapun lah itu berarti mereka sudah punya strategi pemasaran yang lebih matang lagi gitu ya. Harapannya bisa Bapak Ibu bisa mengcapture kondisi itu dan bisa mengarahkan setidaknya ada peningkatan gitu dari eh, cara mereka memasarkan usahanya mereka. Seperti itu. Nah, ini tadi Bapak Ibu nanti yang Bapak Ibu hadapi di lapangan itu cukup beragam kondisi TKMP-nya, usahanya cukup macam-macam gitu ya, mungkin dari
ada yang jualan ikan segar gitu ya, karena mereka membudidayakan ikan di kolam yang ada di rumahnya mereka di pekarangan atau di belakang rumah gitu ya. Ada yang mungkin eh usahanya apa seleb tepung gitu ya, yang apa usaha seleb jasa seleb tepung saya nggak tahu istilahnya di tempat lain itu apa ya. Kemudian mungkin ada yang jualan cilok gitu ya, pentol, bakso, sosis bakar gitu ya. Jadi banyak sebetulnya kalau kita turun ke lapangan itu kondisi TKMP itu sangat beragam. Mungkin mereka eh, ada di kondisi yang UMKM yang mikro gitu ya. Jadi ini betul-betul yang harus kita bantu supaya mereka lebih bisa meningkatkan apa performanya gitu ya, bisa meningkatkan jualannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat gitu ya di profil TKMP-nya, profiling apa namanya produk dan jasa yang mereka tawarkan tuh apa aja. Nah, nanti pendekatannya seperti apa. Saya tahun kemarin pengalaman di Banyuwangi itu cukup beragam. Jadi jadi tukang sayur keliling gitu ya, bengkel, terus tadi tuh jasa seleb tepung gitu ya. Terus budidaya ikan di rumah gitu ya. Jahit dompet gitu ya. Jadi macam-macam gitu ya. Ada yang petani cabe gitu ya, ada yang jualan cilok gitu, ada yang jualan sosis bakar, terus ada yang apa produksi kerupuk gitu ya. Jadi eh macam-macam Bapak Ibu. Jadi mohon apa namanya bisa nanti bisa disesuaikan gitu ya materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mutiara, Bu Novita, saya mungkin nanti terakhir ada Pak Maulidian gitu ya. Jadi mungkin bisa disesuaikan. Nah, eh yang jelas dari pemasaran ini harus apa namanya harus ada analisis yang tepat gitu ya dalam pemasaran gitu. Kenapa? Karena ya kita perlu untuk menentukan jualannya TKMP ini ada di level pasar yang mana gitu, level masyarakat yang mana, menengah atau bawah, menengah atau ke atas gitu. Kalau misalnya produknya ini bisa di-upgrade gitu ya, nah, tadi dengan materi Bu Muti gitu bisa dilakukan pendampingan untuk supaya di-upgrade, berarti kan bisa ada kesempatan gitu untuk menaikkan level pasar mereka gitu ya. Kemudian kalau level pasarnya mungkin naik gitu ya, artinya juga ada kesempatan untuk mendapatkan pelanggan yang lebih luas lagi. Nah, itu yang kenapa dalam pemasaran itu nggak cuman promosi aja, tapi bagaimana kita sadar terhadap target konsumen kita, orang yang mau beli produk kita atau TKMP itu seperti apa. Nah, itu yang perlu nanti mungkin Bapak Ibu disadarkan kembali gitu ya. Mereka tuh jualnya ke siapa sih? Ke ibu-ibu komplek atau ke lingkungan sekitar atau ternyata ke desa sebelah gitu. Itu mungkin perlu diajak ngobrol gitu ya, pelanggannya seperti apa, mereka frekuensi belinya itu kayak gimana tiap hari ternyata belanja atau ternyata ada waktu-waktu tertentu gitu ya timingnya. Terus kira-kira di satu lokasinya TKMP itu kira-kira yang jualannya sama itu ada berapa orang. Nah, itu yang perlu disadarkan. eh Kira-kira pesaing yang satu dengan yang lainnya dengan yang mereka TKMP itu sendiri bedanya apa? Saingannya ada di mana? Bisa harga, bisa di ketersediaan barang jualannya gitu ya. Jadi nanti silahkan diarahkan supaya nanti pemasarannya, cara penyampaiannya, promosinya ke calon-calon konsumen itu bisa lebih tepat gitu ya. Tuh. Nah, kalau misalnya ini ada hubungannya dengan tren gaya hidup gitu ya, ya silahkan mungkin food and beverage gitu ya, makanan, minuman. Biasanya mungkin ada isu-isu apa namanya gaya hidup sehat gitu ya, atau makanan-makanan diet. Mungkin banyak sekarang yang sudah apa promosinya dengan label-label seperti itu ya. Itu silahkan nanti silahkan itu dari masing-masing TKMP karakteristiknya seperti apa produknya. Nah itu kalau misalnya ada eh, apa namanya ya yang berkaitan dengan gaya hidup itu mungkin bisa menjadi satu highlight gitu ya, menjadi satu komunikasi yang bisa di nanti dimunculkan dalam promosinya mereka seperti itu. Oke, mungkin saya lewat dulu. Nah, kalau kita bicara soal konsumen gitu ya, banyak hal yang perlu diperhatikan gitu dari lokasi, terus kemudian
Kalau saya bilang demografis itu mungkin terlalu teknis kalau kita sampaikan ke TKMP ya, tapi mungkin yang bisa disadarkan ke mereka atau disampaikan ke mereka itu lebih kepada eh, apa namanya mereka ini yang beli ini siapa? Kalau misalnya tukang sayur pelanggannya siapa? Ibu-ibu komplek atau ibu-ibu yang ada di desa sekitarnya penjual atau desa sebelah gitu ya. Kan ibu-ibu kompleks sama ibu-ibu yang mungkin di desa itu punya karakter yang berbeda. Mungkin cara ngemasnya, cara jualannya, cara delivery produknya. Kalau saya mungkin saya sekarang punya ini ya, mungkin sharing pengalaman aja. Biasanya saya belanja itu memang saya datang ke tukang sayur, tapi di beberapa waktu terakhir ini ternyata ada tukang sayur yang tiba-tiba apa namanya ngeblast WA gitu ke ibu-ibu komplek. Apa mereka dia jualannya apa aja, jam berapa, sudah standby jam berapa. Terus juga kalau kita ngechat, dia juga menyediakan delivery gitu ya. Artinya kan ada apa salah satu metode gitu pendekatan kepada pasar dan pelanggannya itu berbeda gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu yang mungkin di apa namanya di kampung sebelah gitu ya, di desa sebelah gitu, mungkin ibu-ibu sana lebih senang gitu untuk ngumpul, datang dan sebagainya. Tapi untuk ibu-ibu yang mungkin waktunya sangat sedikit gitu ya, ya mungkin ibu-ibu yang juga sambil bekerja, ya mungkin lebih cepat dengan pesan lewat WA, kemudian diantar ke rumah, bayarnya lewat transfer. Itu mungkin yang sudah terjadi saat ini gitu ya. Karena itu untuk mempersingkat waktu, memperingkas pekerjaan para ibu rumah tangga yang sambil bekerja mungkin gitu ya. Bisa aja itu terjadi. Jadi nanti dilihat lagi Bapak Ibu kondisinya seperti apa gitu ya. TKMP yang Bapak hadapi dan konsumen mereka tuh siapa gitu ya. Oke, nah ini apa namanya tadi kenapa pentingnya ada analisis pesaing, kemudian produknya jelas gitu ya, dia punya keunggulan apa, karena ini nanti akan dikomunikasikan dalam eh, apa namanya promosinya mereka. Jadi keunggulannya apa, produknya, harganya lebih murah, mungkin bisa delivery order gitu ya, bisa diantar sampai ke rumah gitu ya, gratis biaya ongkir. Nah, itu kan apa semacam bahasa-bahasa promosi ya yang mungkin bagi ibu-ibu nih yang sebagai keputusan keuangan di rumah itu sebagai keputusan yang belanja di rumah itu mungkin itu akan memberikan satu benefit tersendiri gitu ya. Jadi apa nanti mau diajarkan kepada para TKMP supaya ada bahasa-bahasa komunikasi gitu yang bisa memprovokatif gitu ya calon konsumennya untuk memberi produknya mereka. Tuh. Oke. Nah, ini ya, mungkin kalau pemasaran digital apa namanya? Mungkin kita bisa manfaatkan apa yang sudah ada di gadget gitu atau yang biasanya kita akses mulai mungkin dari Google gitu ya, dari apa namanya pencariannya, kata kuncinya mungkin nanti bisa diajarkan supaya itu muncul gitu ya. eh Mungkin kalau kita ngetik di Google nama cilok gitu ya, itu kan munculnya beragam gitu. Tapi kalau kita bisa mencantumkan gitu, memasukkan satu apa namanya cilok karakter dari TKMP itu seperti apa, biasanya mungkin akan muncul gitu ya. Nah ini kan kalau ternyata cilok banyak gitu variannya, ada cilok syahdu, langsung dia alamatnya di mana. Kalau saya kemarin di Banyuwangi ada yang namanya cilok rindu gitu, dan itu dia juga dia juga bikin gitu apa ternyata bisa gitu di search di Google gitu. Waktu saya coba itu bisa gitu ya. Nah, terus caranya gimana ya? Berarti harus didaftarkan gitu ya titik usahanya di Google Location gitu ya, atau Maps-nya gitu ya. Dan itu nanti bisa diajarkan Bapak Ibu ya. Tutorialnya banyak di YouTube. Jadi apa silahkan diaplikasikan. Kemudian kalau sekarang mungkin tadi seperti yang saya cerita tukang sayur aja udah bisa WA blast ke nomor-nomor ibu-ibu yang ada di komplek gitu ya. Bisa WA Japri, WA dia nge-share di grup gitu ya, atau di community seperti yang Bapak Ibu sekarang terima gitu, kita komunikasi di community pendamping TKMP 2025 itu sebagai juga bagian dari komunikasi gitu ya, atau dipasang di status WA minimal itu gitu ya.
Ini mungkin kalau menurut saya ini yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu pendamping untuk apa kepada para TKMP supaya bisa memanfaatkan gitu ya apa aplikasi WhatsApp ini untuk sebagai media promosi jualannya mereka gitu ya. Nah, ini mungkin satu lagi yang perlu diingatkan, kalau mereka ingin promosi lewat pemasaran digital, syaratnya harus punya foto produk yang jelas. Gitu ya. Mau medianya apa aja, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube atau TikTok bahkan ya, atau mungkin nanti jualannya di Shopee atau di Gojek, GoFood gitu ya, atau apapun gitu, ya. Syaratnya harus foto produknya jelas gitu ya, jelas produk makanan itu jelas, sederhana nggak apa-apa, tapi harus jelas jualannya apa gitu ya. Fotonya nggak boleh buram, nggak boleh gelap gitu ya. Harus diarahkan seperti itu supaya mereka apa sadar bahwa apa yang mereka apa yang mereka jual itu harus bisa apa namanya ya kelihatan jelas gitu produknya. Nah kemudian nama produknya jelas dan informatif, minimal ada harga, cara pesan, mungkin kalau ada biaya ongkir ya harus dijelaskan gitu ya. Dan mungkin ada keterangan tambahan, misalnya jumlah per apa namanya per pack gitu per bungkus atau apa isi per 1 kilonya berapa. Nah itu silahkan nanti diingatkan saja kepada para TKMP-nya. Ini mungkin ada beberapa contoh apa namanya pelaku usaha UMKM gitu ya. Dia jualan cilok tapi ternyata dia bisa apa namanya menjual dari yang tadinya produksinya hanya 5 kilo per hari gitu ya. Tapi sekarang bisa apa namanya 100 kilo gitu dengan memberdayakan warga di sekitarnya dan itu dia jualannya lewat sosmed, ada Instagram, ada YouTube gitu ya. Dan itu cukup komunikatif tiap hari dia ada kontennya yang dinaikkan gitu. Ini kalau misalnya sudah melek dengan teknologi gitu ya. Nah, kemudian juga nah ini secara sederhana di status WA gitu ya. Beberapa apa status-status WA saya itu isinya UMKM gitu. Jadi saya pasti akan lihat statusnya orang promosi-promosi ini salah satunya gitu ya. Mereka jualan apa ini salah satunya ada toko roti gitu. Jadi saya biasanya sampai tiap hari itu sampai hafal oh toko roti ini pasti akan posting menu ini di hari ini gitu. Jadi itu kan menjadi satu komunikasi ya dan kalau itu ternyata tiap hari dilakukan itu bisa jadi kita nih calon apa pelanggannya konsumen itu akan hafal oh dia jualan ini di setiap hari biasanya Selasa dia jualannya apa Rabu itu apa gitu promosinya apa nah itu yang mungkin bisa di apa ya diajarkan ke teman-teman TKMP nanti yang ada di daerah kalau misalnya dia teknologinya cukup advance gitu ya bisa menguasai aplikasi-aplikasi yang lain mungkin bisa diarahkan kalau itu jualan makanan bisa diarahkan di apa GoFood atau Shopee Food gitu ya sehingga bisa lebih maksimal lagi dan jangkauannya bisa luas lagi gitu harapannya sih itu ya dari strategi pemasaran melalui digital ini harapannya TKMP bisa memperluas jangkauan pemasaran produk mereka mendapatkan konsumen lebih banyak lagi dan apa namanya artinya keuntungan mereka bisa bisa lebih besar. Oke, baik. Mungkin cukup itu Kak Rifki, terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu.